Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya berdiri di sini mewakili Ketua Umum ATSI, Bapak Ririk Ardiansah. Jadi kita yang ingin paparkan ini adalah ada banyak hal yang masih menjadi PR kita bersama sebelum kita menuju cita-cita yang mulia Indonesia Emas 2045. Dan ini yang mungkin menjadi paparan kita, dan memang topik yang disampaikan atau diharapkan oleh Pak Arifin dan tim untuk dipaparkan ATSI adalah quick win. Quick win artinya jangka pendek. Saya rasa ini nggak perlu udah tahu semua, inilah kira-kira perjalanan daripada teknologi sampai di 5G, sekarang udah rilis 16, bahkan rilis 17 akan segera hadir. Dan kita terus akan mengikuti perkembangan teknologi ini, walaupun saya katakan walaupun ya 5G di Indonesia penggelarannya masih terbatas sekali, sangat minim kalau dibandingkan dengan beberapa negara, tapi kita nggak sendirian, banyak negara juga bahkan yang belum apa-apa. Tentu tiap negara punya masalahnya masing-masing, tapi kita lihat bahwa secara teknologi, secara standarisasi, rilis demi rilis untuk 5G ini sudah mencapai tahap yang advance. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya 5G ini juga bukan hal yang ujuk-ujuk datang. Awalnya sudah dimulai dari LTE. Kita tahu bahwa LTE sejak mulai bicara VoLTE di tahun 2015-14 lah mulainya. 15 bahkan sudah kita mulai, maka voice-nya di VoLTE. Kemudian kita juga teman-teman Pak Teguh udah mulai aktif di IoT, memanfaatkan LTE di tahun 2017 sampai sekarang, dan rasanya sekarang sudah sangat advance. Juga demikian mengenai vehicle, V2X, ini juga sudah dimulai di 2017, yang masih memanfaatkan LTE dan juga ultra low latency dan lain-lain. Namun apa yang terjadi dengan 5G dan 5G New Radio, tentu saja banyak hal yang improve, sekarang udah sampai rilis 16 plus atau saya sebut tadi 17. Ini untuk menangani masif IoT yang saat ini digeluti oleh teman-temannya Pak Teguh. Ini tadi diceritakan oleh Pak Denny bagaimana kondisi spektrum yang dipunyai oleh teman-teman seluler. Jadi kalau ATSI ini bukan hanya seluler, di dalam ATSI juga keanggotanya ada yang nggak punya seluler, yaitu PT Telkom. Namun inilah yang ada. Bahwa kalau kita lihat angka-angka di sini, saya nggak perlu detail karena tiap band punya spesifikasinya masing-masing. Kalau dibandingkan nanti dengan 5G, ini sama sekali tidak memenuhi kebutuhan spektrum untuk 5G. Kenapa? Karena 5G paling tidak kalau di mid band ke bawah itu artinya 7 GHz ke bawah, itu setidak-tidaknya membutuhkan 80 MHz, continuous. Kita nggak ada satupun operator yang punya continuous sepanjang itu. Jadi kalau mau the real 5G, ini yang harus kita lakukan. Nah, nanti kandidat-kandidat yang akan datang inilah baru ada. Ini yang perlu kita resapi bersama. Jadi kalau hari ini kita pengen 5G yang betul-betul full blanket di semua kota, dinikmati oleh siapapun di dalam kota itu, terus terang kita belum siap. Pertama, masalah spektrum ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini, mari kita tunggu. Saya terus terang, terima kasih Pak Denny, Pak, saya tahu kerja keras dalam menata ulang semua frekuensi untuk kebutuhan 5G ini nggak mudah, tapi progres sudah kita lihat, sebentar lagi akan dirilis beberapa spektrum, mudah-mudahan di tahun ini ada, yang kita harapkan ini semua akan menjadi solusi untuk 5G ke depan. Yang paling dekat tadi 700 misalkan, 700 yang saya dengar akan available dirilis 2 kali 45. Belum cukup besar untuk betul-betul mengimplementasikan full 5G di Indonesia. Nah, yang kita harapkan 2.600, 3.500 dan tentu saja 26 GHz, inilah yang akan kita betul-betul akan menjadi tulang punggung untuk gelaran 5G.
Saat ini pita yang digunakan oleh operator yang menggelar 5G memang sudah ada di 1800, 2100, 2300 dengan teknologi dynamic spectrum sharing maupun non-standalone. Tapi ya ini adanya. Sempit-sempit, kecil-kecil. Ya jadi yang kita rasakan sekarang ya 5G baru spotty di beberapa titik dan dengan ya performance yang mungkin lebih baik sedikit dari 4G tapi tidak seperti yang digadang-gadang oleh hebatnya teknologi 5G di dunia ini. Ada 3 operator di kita, Telkomsel, XL, dan Indosat yang sudah menggelar 5G, tapi sifatnya betul-betul masih spotty. Belum ada satu kota pun di Indonesia yang full 5G. Lagi-lagi kenapa? Kita masih membutuhkan banyak persiapan, banyak sumber daya, banyak support yang harus dilakukan kalau mau menggelar full. Tadi beberapa sudah disebut Pak Denny, backhaul, backbone, fiber optik di mana-mana yang tidak ada, kemudian juga spektrum yang tadi sangat terbatas. 5G saat ini use case-nya ya baru sekedar use case. Use case artinya ya baru masuk ke arena-arena tertentu tapi belum masif. Contoh area pertambangan sudah mulai. Kemudian transportation baru uji coba sifatnya. Belum ada yang betul-betul full komersial. eMBB saya katakan tadi belum ada satu kota pun yang betul-betul mengimplementasikan enhanced MBB, mobile broadband. Jadi ini baru semua tahap awal dari penggelaran 5G. Hampir semua operator baru menggelar betul-betul spotty dan tahap awal. Ini semua yang membuat kita tertantang kalau kita bicara ya nantinya seperti apa. Diakui atau tidak diakui, bahwa di seluruh dunia pun yang sudah menggelar 5G, belum ada satu pun yang mengatakan killer application-nya apa. Gak ada. Belum ada killer application yang menjanjikan. Mau di Korea, mau di mana-mana, yang berbasis fully 5G. Jadi, kita masih terus meraba-raba mencari bentuk daripada use case yang benar. Demand dari vertical industry di Indonesia ini masih perlu didorong. Beberapa udah mulai coba, kami pun walaupun di internal grup ini juga udah mulai mengimplementasikan beberapa dengan 4G, nantinya bisa ditingkatkan di 5G. Dan di beberapa negara, kalau kita baca kajian-kajian mereka, tetap yang booming adalah eMBB, Enhanced Mobile Broadband. Artinya apa? Tetap orang pakai 5G itu ternyata yang terbanyak ya di HP-HP, waktu saat mobile di jalan-jalan atau di mana-mana. Industri belum tumbuh, di mana-mana aplikasi yang medical, yang ini yang digadang-gadang, ini semua belum tumbuh. Yang tumbuh awalnya memang eMBB. Dan itu yang baru menghasilkan revenue bagi operator. Yang lain belum. Tapi diakui atau tidak, bahwa handset ataupun barang-barang yang bersifat 5G hari ini masih mahal. Di atas 15 juta kalau handphone itu, bahkan di atas 20 juta yang kemarin muncul baru. Nah ini semua membuat betul nggak sih 5G ini akan booming, masih banyak menjadi pertanyaan. Nah daya beli kebetulan kemarin 2 tahun kita dihit oleh pandemi, ini pun juga mempengaruhi sehingga orang berpikir untuk membeli investasi yang hal-hal yang mahal seperti itu. Investasi bagi operator jelas bukan barang murah. 5G dibanding 4G kira-kira 1,5 kali saat ini situasinya. Kemudian ini yang paling penting, penetrasi fiber optik masih belum merata di mana-mana. Nah saya tentu senang, Pak Aki kebetulan jalan, Pak Aki ini teman-temannya juga ikut bangun fiber optik sekarang. Kita harapkan juga akan lebih banyak lagi peran yang diperankan oleh teman-teman dari ABJI, teman-teman dari Abjatel, semua ada di sini. Ini yang kita harapkan, bahwa fiber optik bukan satu-satunya arena yang dimainkan oleh operator seluler maupun operator fix. Tapi banyak sekali operator-operator lain yang ikut membangun fiber optik. Ini bagus. Sehingga secara regulasi ini harus didorong. Berikan kesempatan kepada para pemain di Abjatel, di ABJI untuk membangun fiber optik sebanyak-banyaknya agar apa? Kebutuhan fiber optik untuk 5G sampai ke titik-titik yang paling jauh ini bisa dipenuhi secara gotong royong. Karena kalau operator sendiri terus terang berat. Operator pun bekerja sama, kita bangun barengan selalu ke arah manapun. Nah ini kemudian kesiapan regulasi tadi udah banyak dibahas oleh Pak Denny.
Nah, bagaimana kemudian percepatan ini supaya cepat? Pertama ini menekan investasi. Pak Denny usulannya sama, segera lakukan active sharing, spektrum sharing, apapun sharing, nggak ada yang nggak bisa di-sharing. Karena regulasinya udah memungkinkan. Tapi betulkah sharing ini gampang? Siapa yang pernah nyoba sharing di antara operator? Belum. Nah ini perlu kita coba. Pertanyaan pertama, operator mau nggak sharing frekuensi? Semua kecil-kecil, tapi begitu yuk sharing yuk, biar gede, networknya biar bagus. Term and conditionnya belum kebuka. Belum benar-benar bisa kita yakini bahwa dengan sharing ini semua operator akan adil tumbuh bersama dengan sehat. Makanya masih belum ada kepercayaan ini. Nah ini yang mungkin saya mohon bantuan lagi, pemerintah bisa melakukan semacam orkestrasi tadi Pak. Mari kita buat contoh yang paling di depan mata, IKN. Kalau perlu di IKN ini nggak perlu ada operator satu-satu. Cukup satu network bersama, seluruh sharing di sana, frekuensinya digabungin, yuk kita bareng-bareng tinggal ngurusin layanannya. Nah siapa yang bisa ini untuk mengendalikan orkestra satu network di IKN? Mumpung dari nol, kalau di Jakarta udah susah lah sharing. Di mana-mana udah saling berebut nantinya. Tapi IKN yang dari nol, mumpung baru mulai, ayo. Kita ciptakan 6G, 7G di IKN, tapi satu bersama-sama. Libatkan Abjadel, libatkan Abji, libatkan ATSI, semuanya menjadi satu, kita maju bersama. Dan kita tunjukkan IKN adalah ibu kota negara yang paling modern dari bidang telekomunikasi atau ICT. Ini akan menjadi showcase yang bagus, mumpung ada kesempatan. Nah, apalagi yang lain, Open RAN. Saya tahu teman-teman banyak yang menjadi pendukung Open RAN, tapi ya sampai sekarang siapa yang mulai jeder gitu kan. Telyu mengkoordinir risetnya, vendor-vendor banyak ngumpul di sana, trial sudah, begitu masuk tahap eksekusi komersialisasi, ragu-ragu lagi. Ini semua padahal bisa mempercepat itu. Apalagi ya modernisasi nanti ini arena operator walaupun itu mahal. Fiberisasi itu juga tadi, regulasi. Saya rasa Pak Denny sudah banyak mengetahui ini tadi dengan ceritanya. Dan nah studi model bisnis. Ini belum ada satu case yang benar-benar kita ingin kayak gini loh. Yang akan mendorong kita. Jadi mari kita ini semua kita garap, ini jangka pendek. Saya nggak ngomong 45. Kalau ini belum ketemu pada jangka pendek 2-3 tahun ini, rasanya akan berat nanti kita menuju tahap-tahap medium dan long termnya. Nah ini komersialisasinya. Bagaimana kita melihat situasinya, bahwa orang sekarang sudah biasa pakai 4G. Dulu Indonesia negara paling murah di Asia untuk layanan data seluler. Konon kabarnya sekarang enggak lagi. Enggak paling mahal, enggak. Tapi enggak paling murah. Kenapa? Apakah kita naik harganya? Enggak. Berarti ada negara lain yang bisa turun. Kenapa negara lain bisa turun? Kalau tadi Pak Denny banyak nyebut Bangladesh, saya sebut India lebih gila lagi. India melakukan diskon atas PNBP BHP frekuensi 50% di 4G dan 5G. Kemudian microwave juga demikian. ISR-nya didiskon. Right of way gratis. Seluruh Pemda diminta tidak memungut iuran apapun. Nah, berarti apa? Ada willingness untuk menurunkan biaya menggelar telekomunikasi di sana. Karena diyakini dengan telekomunikasi bagus, ekonomi akan naik. Makanya kemudian harga turun kepada masyarakat. Masyarakat naik yang pakai fasilitas ini semua. Jadi ketika kita ketahui Indonesia bukan negara paling murah lagi,
Jangan dimarahin, kok kalian mahal? Bukan. Saya terpaksa mahal karena yang negara lain yang dengan santai sekarang bisa lebih murah. Kenapa bisa lebih murah, ini yang harus kita pelajari. Jadi Bangladesh, India melakukan itu. Nah ternyata negara-negara maju pun banyak yang melakukan itu. Jerman melakukan itu. Jadi regulasi charge untuk operator telekomunikasi dibabat habis. Karena diyakini ini akan menjadi penggerak ekonomi berikutnya yang akan membuat negara ini PDB-nya meningkat pesat. Nah ini yang mungkin perlu kita lihat. Jadi kembali sampai semua ini yang digambarkan di sini ketika 5G hadir, kalau willingness to pay masyarakat ini masih berat karena harganya mahal, ini juga nggak akan mendorong perputaran yang lebih baik nantinya untuk kedepannya. Nah jadi dari segala sisi mari kita lihat. Nah ini bagaimana 5G readiness, sekali lagi pertama dari negara-negara yang sudah menggelar secara masif, tetap IMBB merupakan basic service yang akan mendorong berkembangnya 5G. Baru kita bicara aplikasi-aplikasi 5G yang lainnya. Kita di sini agak salah approach jangan-jangan. Kita banyak bicara bagaimana industri, bagaimana medis. Padahal nggak bisa. User dari itu semua mau nggak mau butuhnya IMBB. Mari kita benerin IMBB-nya, kita gelar 5G secara masif, tapi untuk bisa masif, banyak hal tadi yang harus kita persiapkan. Mari kita bersama-sama, peta jalan ini kita buat, apa dulu yang kita mulai, penggelaran fiber optik, pemetaan resources, baru kemudian pencarian dana investasi dan lain-lain, IMBB digelar, aplikasi yang lainnya akan ikut terbang. Ya, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Jadi kembali lagi, masih banyak PR yang kita ingin harus selesaikan bersama-sama untuk jangka pendek ini dulu. Baru kita bicara medium dan long termnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.